Ya, Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mahasiswa tingkat 2 ya, reguler pagi dan reguler malam, khususnya Prodi Pendidikan Agama Kristen ya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Theo, kali ini dalam perkuliahan online ya, tidak secara langsung kita bertemu seperti pada semester 1, baik semester ganjil maupun semester genap di tahun akademik yang lalu, tetapi kali ini kita bertemu dalam perkuliahan online ya, karena situasi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung dalam perkuliahan di kelas. Sebagaimana yang saudara sudah ketahui tentunya, sejak bulan Maret kemarin STI Bali memutuskan untuk meniadakan perkuliahan secara langsung di kelas oleh karena situasi wabah virus corona yang sekarang ini sedang mewabah di seluruh dunia, dan itulah sebabnya mulai bulan Maret kemarin kita memutuskan untuk kita dalam proses belajar mengajar untuk belajar di rumah, dan juga para dosen mengajar dari rumah juga. Nah, itulah sebabnya kali ini dalam pertemuan kita untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan Kristen yang semester genap ini ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ada, yang tentunya saudara sudah tahu semua. Jadi kita bertemu, dan ini sebagai satu pendahuluan bagi dari saya buat saudara-saudara untuk menyapa saudara semua yang mungkin juga sudah lama berada di rumah, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah ya tentunya, dan beribadah di rumah hampir sudah lebih dua bulan ya, bahkan mau 3 bulan ini kita mengikuti anjuran pemerintah untuk beraktivitas di rumah saja, seperti itu. Jadi itulah sebabnya di pertemuan perdana ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana dalam perkuliahan langsung di kelas itu, biasanya pertemuan-pertemuan perdana seperti ini itu biasanya akan membahas silabus dari mata kuliah yang akan diajarkan ya. Nah, itulah sebabnya demikian juga di pertemuan perdana ini. Jadi hari ini di pertemuan pertama ini kita akan membahas silabus dan juga sedikit pendahuluan dari materi mata kuliah Psikologi Pendidikan Kristen itu sendiri. Nah, itulah sebabnya saya berharap saudara bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan tuntas sampai sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan sudah dikirimkan ke WA Group, dan juga nanti sebentar sebelum kita akan melihat beberapa materi yang berhubungan dengan silabus, kita melihat jadwalnya dulu. Jadi kita review jadwalnya dulu sebelum kita masuk dalam materi pembahasan silabus dan pendahuluan hari ini. Nah, itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua mahasiswa, jadi perkuliahan ini diikuti oleh semua mahasiswa tingkat 2 reguler pagi dan malam, khusus untuk PAK atau khusus untuk Prodi Pendidikan Agama Kristen saja. Jadi yang Prodi Teologi itu tidak ikut mata kuliah ini karena mereka mempunyai materi perkuliahan juga dalam jadwal yang sudah ditetapkan untuk kali ini ya. Nah, itulah sebabnya perlu saya informasikan juga kepada saudara bahwa
perkuliahan online ini saya tidak menggunakan aplikasi yang mungkin digunakan oleh dosen yang lain ya, yang sekarang lagi populer dipakai, yaitu Zoom Cloud. Jadi saya tidak menggunakan Zoom Cloud untuk mengajar mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini, tapi saya memilih satu aplikasi yang namanya, yang ada di layar saudara yang di paling bawah itu, namanya Screencast-O-Matic ya. Jadi saya pakai aplikasi ini, saya merasa ini aplikasi yang cocok bagi saya untuk saya dapat menampilkan materi perkuliahan dalam bentuk PowerPoint ya, karena saya suka mengajar menggunakan PowerPoint, maka dengan aplikasi ini saya dapat menampilkan materinya yang ada dalam PowerPoint untuk saudara bisa juga melihat, dan juga bisa selain mendengar dapat melihat langsung apa saja yang dibahas di dalam materi perkuliahan ini. Jadi itu yang saya gunakan, dan itulah sebabnya perkuliahan online yang saya pakai ini tidak live atau tidak secara langsung. Jadi videonya saya rekam, lalu saya upload di YouTube, lalu kemudian nanti setiap jadwal perkuliahan saudara bisa membuka link YouTube yang saya akan kirimkan dan menonton videonya, video pembelajarannya tentunya dari awal sampai akhir, dari materi demi materi sesuai dengan jadwal pertemuan yang kita sudah tetapkan bersama. Jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk saudara ketahui, dan tentunya setiap mahasiswa juga dalam mengikuti kuliah online ini yang harus punya kuota ya, kuota internet untuk dapat membuka link aplikasi yang link YouTube yang saya kirimkan di grup untuk saudara bisa buka videonya dan bisa menontonnya. Tapi saya pertimbangkan itu tidak terlalu banyak ya kuotanya ketimbang kalau menggunakan Zoom Cloud ya. Dan ada pertimbangan yang lain lagi yang tentunya yang tidak mungkin saya sampaikan kepada saudara kenapa saya tidak menggunakan Zoom Cloud untuk mengajar online materi mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini. Ya, jadi itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk saudara-saudara ketahui tentang perkuliahan online kita, mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini. Nanti seperti apa tugas-tugas dan lain sebagainya nanti saya akan jelaskan di materi waktu kita membahas silabus dan pendahuluannya. Jadi itulah sebabnya sebentar lagi waktu saya membahas silabusnya, saya akan mengubah tampilan layar videonya, di mana setengah saja dari wajah saya kelihatan, kemudian setengahnya itu adalah screen PowerPoint yang akan saya tampilkan untuk saudara bisa melihat, selain mendengarnya tapi melihat juga setiap materi yang saya ajarkan kepada saudara-saudara. Baik, itulah sebabnya sebelum kita akan masuk dalam pembahasan silabus hari ini, ya, mari kita terlebih dahulu berdoa, menyerahkan pertemuan kita hari ini dan bahkan pertemuan selanjutnya dalam perkuliahan online ini, supaya Tuhan menolong kita agar dapat mengikuti perkuliahannya dengan baik, diberikan kekuatan, kesehatan senantiasa oleh Tuhan, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ini sampai selesai pada akhirnya nanti tanggal 28 Mei 2020 ini sesuai dengan jadwal. Baik, itulah sebabnya mari kita tundukkan kepala, kita
berdoa, kita menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami dalam perkuliahan online untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan Kristen. Dan dalam pertemuan hari ini ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami, baik hamba-Mu sebagai dosen yang mengajar mata kuliah ini dan semua mahasiswa tingkat 2 Prodi PAK reguler pagi dan malam yang mengikuti proses pembelajaran online ini. Biarlah Tuhan memberikan juga kekuatan kesehatan senantiasa agar dapat mengikuti pertemuan demi pertemuan perkuliahan ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Dan pada akhirnya semuanya itu boleh selesai atas anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami, menyerahkan pertemuan kami pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, baik saudara, langsung saja kita akan masuk dalam materi silabus dan pendahuluan untuk kuliah online mata kuliah Psikologi Pendidikan Agama Kristen di semester genap 2019-2020 tingkat 2 ya, Prodi PAK reguler pagi dan reguler malam ya. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, sebelum kita akan membahas silabusnya, kita akan melihat dulu jadwal perkuliahannya dari 5 pertemuan yang sesuai dengan jadwal pertemuan kelas malam itu apa saja yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang sudah ditetapkan itu ya, dari pertama sampai dengan yang kelima ya. Ada 5 kali pertemuannya. Jadi ini jadwalnya yang saya sudah buat. Kalau yang di-share di grup itu hanya waktunya saja ya, dari tanggal 21 sampai tanggal 28 Mei. Tetapi ini saya buat sekaligus untuk menyampaikan kepada saudara untuk pertemuan pertama itu membahas apa, pertemuan kedua dan seterusnya, dan apa saja yang dilakukan dalam pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang kelima itu ya. Nah, itulah sebabnya ini pertemuan yang pertama hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Jadi waktu jam 18 atau jam 6 sore sampai selesai. Jadi kita mengikuti jadwal perkuliahan reguler malam ya. Kalau perkuliahan reguler malam yang secara langsung yang kita adakan sebelum perkuliahan online ini biasanya dimulai jam 6 ya, jam 6 sore dan selesai jam 10 malam. Tapi tentunya di perkuliahan online ini tidak sampai jam 10 malam. Jadi, dan itulah sebabnya video pembelajaran yang saya buat itu tidak selama itu, tidak sampai 3 jam, 4 jam dan seterusnya ya. Jadi bervariasi lama waktunya, dan itulah sebabnya jadi waktu yang saya tetapkan setiap pertemuan, baik pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang kelima itu dimulai jam 6 sore dan selesai sampai selesai. Jadi kapan selesainya ya selesai. Kalau misalnya selesai jam 8 malam ya selesai, jam 9 malam selesai waktu saudara menonton video pembelajarannya, seperti itu. Lalu materi perkuliahannya atau materi kuliahnya untuk pertemuan pertama ini membahas silabus dan pendahuluan. Jadi kita dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas silabus dan pendahuluannya. Itu yang pertama untuk pertemuan pertama. Lalu untuk pertemuan yang kedua pertemuan kedua nanti hari Senin tanggal 25 Mei 2020, jamnya jam yang sama, jam 18 atau jam 6 sore sampai selesai. Dan materi perkuliahannya yang akan dibahas adalah materi
mata kuliah Psikologi Pendidikan Kristen bab 1 dan bab 2. Jadi saya akan buat video untuk pembelajaran pembahasan bab 1 dan bab 2 untuk pertemuan yang kedua pada tanggal 25 Mei 2020 hari Senin. Lalu kemudian udah mulai hari Senin itu sampai Kamis sudah padat ya. Jadi setiap hari. Jadi pertemuan yang ketiga, itulah sebabnya pertemuan yang ketiga hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 jamnya yang sama akan membahas bab 3 dan bab 4. Namun sebelum membahas bab 3 dan bab 4, saya akan mengadakan kuis karena nanti di silabusnya ada kriteria dan standar penilaian. Jadi saya ambil 20% dari kuis ini untuk akumulasi nilai yang saudara akan dapatkan nanti apakah lulus atau tidak mata kuliah ini ya. Jadi itu pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan ketiga nanti sebelum membahas bab 3 dan bab 4 nanti akan ada kuis untuk materi bab 1 dan bab 2 gitu ya. Kemudian pertemuan yang keempat hari Rabu tanggal 27 Mei jam yang sama jam 6 sore akan membahas bab 5 dan bab 6. Jadi menyelesaikan semua materi karena materi mata kuliah Psikologi Pendidikan Kristen hanya sampai dengan bab 6 saja. Jadi pada pertemuan keempat ini akan saya selesaikan semua materinya dan tidak ada kuis. Kuisnya cuma satu kali saja ya untuk kuisnya. Lalu yang terakhir untuk pertemuan yang kelima hari Kamis tanggal 28 Mei itu jadwal terakhir kita dalam jadwal perkuliahan online untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan Kristen. Mulainya sama jam 6 sore itu jadwalnya adalah ujian. Jadi saya akan mengadakan ujian akhir kuliah atau kalau yang pagi itu ujian akhir semester. Jadi karena kita mengikuti sistem perkuliahan reguler malam, jadi saya pakai istilah ujian akhir kuliah ya. Dan setelah ujian akhir kuliah nanti maka semua nilai akan terkumpul, baik nilai presensinya, nilai kuisnya, lalu nilai tugas mandirinya, nanti ada tugas mandirinya dan nilai ujiannya. Jadi 4 kriteria dan standar penilaian yang saya tetapkan nanti itu akan selesai semua dan setelah semua terkumpul baru saya nanti akan upload nilai akhir apakah saudara lulus atau gagal dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan Kristen ini. Jadi itu saudara mengenai jadwal kita dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang kelima ya. Jadi pertemuan yang kelima yang terakhir itu saya hanya gunakan khusus untuk ujian saja. Nanti saya perlu sampaikan teknis untuk ujiannya ya. Teknis untuk ujian dan kuis ya. Di pertemuan yang keberapa tadi ketiga ini tadi ada kuis. Nah, teknik kuisnya nanti saudara, jadi perlu saya sampaikan bahwa soal kuisnya itu tidak saya kirimkan atau tidak saya berikan kepada saudara lewat grup WA. Tapi saya nanti akan kirimkan soal kuisnya dan soal ujiannya langsung kepada masing-masing saudara di WA saudara. Jadi karena ujiannya ujian tulis, jadi saya akan mengirimkan soalnya ke WA saudara tidak dalam grup karena masing-masing mahasiswa nanti soalnya berbeda-beda. Jadi tidak sama satu dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya nanti sebelum kuis teknis mengabsennya itu berbeda juga. Nanti saya akan sampaikan di awal pertemuan sebelum memulai perkuliahan itu. Karena setiap kali akan memulai perkuliahan saya memulai dulu dengan mengisi absen. Jadi teknik mengisi absennya itu sederhana sekali. Jadi tinggal saudara kalau tidak ada kuis atau tidak ada ujian, saudara tinggal tulis nama di WA grup dan saya akan
mencatat siapa saja yang menulis nama itulah yang hadir dalam perkuliahan online itu sendiri. Tapi pada waktu kuis dan ujian, mengisi absennya sudah berbeda. Nanti mengisi absennya, ya nama saudara tidak lagi dikirim di WA group, tapi dikirim secara pribadi ke saya. Jadi begitu saudara mengirimkan mengisi absen dengan mengirimkan nama saudara di WA pribadi saya langsung membalasnya untuk memberikan soal kuis ataupun soal ujian akhir nanti. Jadi itu kira-kira teknisnya nanti pelaksanaan ujian dan kuisnya. Jadi tidak ujian atau tidak kuis di WA group yang kita sudah buat, ya, tapi secara pribadi. Khusus untuk kuis dan ujian, ya. Jadi sama tadi, kuis dan ujian teknisnya seperti itu. Ya baik, itu saja yang berkenaan dengan jadwal kita, supaya saudara bisa mempersiapkan diri untuk setiap pertemuan apa saja yang dibahas dan mulai jam berapa. Jadi kalau saudara misalnya terlambat mengisi absen, biasanya yang saya lakukan selama ini di tingkat 1 waktu mengajar mata kuliah sosiologi baru-baru saja sudah selesai, itu saya hanya kasih batas waktu mengisi absen selama 10 menit, menulis nama di grup. Jadi kalau saudara tidak dalam waktu 10 menit tidak menulis nama di grup atau mengisi absen, saya anggap tidak hadir atau absennya saya kosongin. Jadi saya anggap tidak ikut kuliah online ini. Lalu demikian juga waktu saya mengupload video pembelajarannya, jadi saya bisa memantau dari WA grup saudara siapa saja yang sudah membuka atau menonton link video itu. Jadi semuanya tercatat di situ. Ya, saya bisa memantau dari WA itu apakah saudara sudah membuka videonya atau belum, itu saya bisa mengetahuinya dari WA grup itu. Jadi itulah sebabnya, jadi saudara yang tidak mengabsen pada waktu yang sudah ditentukan, itu rugi sendiri, berarti tidak saya anggap tidak hadir ataupun tidak ikut kuliah pada saat itu. Nah itulah sebabnya mohon diperhatikan ini waktu-waktu pertemuannya, ya, baik dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang kelima, ya. Pokoknya itulah sebabnya saya seragamkan saja jamnya. Pokoknya setiap kali pertemuan, baik pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang kelima, kita mulai jam 6 sore itu, ya. Jadi setiap jam 6 sore itu sudah mulai, ya. Tanggal 21 hari ini hari Kamis, demikian juga nanti pertemuan kedua hari Senin tanggal 25, pertemuan ketiga 26 berturut-turut sampai dengan tanggal 28. Jadi jangan sampai saudara absen dalam pertemuan itu. Ya, jadi kalau karena ini mengikuti format perkuliahan reguler malam, kalau saudara tidak hadir 2 kali saja dalam perkuliahan online pada pertemuan dalam 5 kali pertemuan yang sudah dijadwalkan, itu dianggap sudah gagal. Jadi tidak lulus lagi dan harus mengulang tahun depan untuk mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini. Baik, sekali lagi itu saja yang saya sampaikan. Jadi sebentar kita akan masuk langsung untuk membahas silabusnya, untuk melihat silabusnya. Ya, baik saudara, kita langsung saja akan melihat silabus dari mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini, ya. Ya, ini silabusnya. Yang pertama menampilkan tentang identitas dari mata kuliah ini. Jadi nama mata kuliah yang saudara ikuti sekarang ini adalah sesuai dengan kurikulum yang di Prodi Pendidikan Agama Kristen, namanya Psikologi Pendidikan Agama Kristen, ya. Itu nama mata kuliahnya. Lalu bobot SKS-nya itu 2 SKS, ya, bobot SKS-nya, ya, mata kuliah ini. Dan di
kurikulum 2018 ini ini diberikan di semester 4. Nah, sekarang dimasukkan di semester 4 ya, yaitu pada tingkat 2 semester genap ya, di semester yang keempat. Itu kalau di kurikulum 2012 itu berbeda, dia diberikan pada semester yang ke-7 ya. Tapi kali ini diubah oleh karena kita sudah diakreditasi, jadi diberikan pada semester yang keempat. Lalu jumlah pertemuannya itu minimal 14 kali ya. Ini kalau mengikuti reguler pagi, pertemuannya jumlah pertemuannya ya. Tapi karena di reguler malam itu kita pakai sistem block teaching atau kuliah padat, maka 5 kali pertemuan itu, tapi jumlah jamnya tetap sama ya. Itu yang dimaksudkan. Tapi karena ini kuliah online, akhirnya tidak akan lagi secara maksimal mengikuti standar ini ya. Karena ini sudah sistem online yang kita pakai sekarang ini. Kemudian berikutnya standar kompetensi. Ya, apa yang menjadi standar kompetensi dari mata kuliah ini? Standar kompetensinya adalah mahasiswa senang mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuan belajarnya serta menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pembelajaran PAK. Jadi setelah belajar mata kuliah ini tentunya diharapkan saudara memiliki kesenangan atau suka melakukan identifikasi karakteristik peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuan belajarnya serta menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pembelajaran PAK itu. Jadi karena saudara adalah prodi pendidikan agama Kristen dan profesi saudara nanti adalah pendidikan yang secara formal tentunya menjadi guru agama ya. Itulah sebabnya saudara harus dibekali dengan ini, harus punya kesenangan dalam mengidentifikasi karakteristik peserta didik ya. Jadi sehingga saudara bisa melakukan tugas pengajaran di pendidikan formal maupun non formal itu dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan itu dalam proses pembelajaran. Itu yang diharapkan dari pembelajaran ini dan menjadi standar kompetensinya. Lalu apa yang menjadi kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mahasiswa tentunya mampu memperlihatkan kreativitasnya dalam pembelajaran PAK. Ya, sebenarnya kalau di pertemuan yang secara langsung itu biasanya saya kasih tugas setiap mahasiswa untuk mencoba mempraktekkan cara mengajar yang kreatif itu, baik itu di SD, SMP maupun SMA. Tapi karena ini tidak memungkinkan hal itu, karena ini kuliah online, maka ini tentunya tidak bisa dipraktekkan di kelas ya pada waktu proses perkuliahan itu sendiri. Lalu yang kedua, mampu memperlihatkan kesenangannya mengamati perkembangan belajar peserta didik. Nah, ini berkenaan dengan tugas mandiri. Ya, nanti tugas mandiri nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian nanti kompetensi ini untuk memenuhi kompetensi ini saudara saya kasih tugas mandiri untuk melakukan pengamatan, ini mengamati ya perkembangan karakter dan juga pendidikan dan kepribadian peserta didik ya atau anak ya, yang nanti saya akan jelaskan lebih lengkap di tugas mandirinya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, mampu menganalisis kesulitan belajar
peserta didik. Ya sama juga ini nanti berkenaan dengan tugas. Jadi saudara perlu setelah melakukan pengamatan, tapi juga harus melakukan analisa. Ya, kesulitan belajarnya apa, kenapa dia mengalami kesulitan belajar, dan seterusnya nanti itu berkenaan dengan tugas mandiri. Lalu juga setelah itu coba menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pembelajaran PAK. Jadi setelah saudara sudah belajar semua materi psikologi pendidikan Kristennya, lalu nanti coba diterapkan prinsip-prinsip psikologi itu dalam menolong anak yang bermasalah dalam belajarnya, karakternya, dan perilakunya itu. Bagaimana saudara mempraktekannya itu dari apa yang saudara sudah dapatkan itu tentunya. Nah, itu berkenaan dengan kompetensi dasar ya. Sekarang langsung saja yang berkenaan dengan tugas kuliah mandiri. Jadi saudara punya tugas mandiri ya. Jadi namanya tugas kuliah mandiri ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, saudara melakukan pengamatan ya, melakukan pengamatan perilaku anak ya yang usianya 4 sampai 15 tahun. Ini usia PAUD sudah bisa ya, TK sampai dengan SMP mungkin ini ya, 15 tahun. Di rumah bisa, anak yang ada di rumah, entah itu adik atau ponakan atau siapa saja ya. Lalu di sekolah minggu, jadi mungkin saudara di gereja ada jemaat yang saudara kenal, punya anak dan tinggal dekat dengan saudara, itu bisa dijadikan sebagai objek pengamatan perilaku anak sendiri. Dan juga tetangga ya, misalnya ada anak tetangga ya, yang saudara tinggal di kos atau dimanapun, lalu ada anak tetangga yang rentang usianya ini ya 4 sampai 15 tahun, itu saudara bisa pakai untuk melakukan pengamatan perilaku anak tersebut. Nah, apa yang diamati, yaitu yang diamati perilaku anak yang berhubungan dengan masalah ini. Ya, berhubungan dengan masalah belajarnya, kepribadiannya maupun karakternya. Ya, jadi kalau dia ada masalah dengan belajarnya, ada menurut saudara ya, ada masalah dengan kepribadiannya, misalnya malas atau suka marah, pokoknya berhubungan dengan kepribadiannya, dan juga karakternya. Ya, misalnya karakternya kurang bagus, suka berkata kotor, ya, kasar, dan suka melawan, ini berhubungan dengan karakter ya. Jadi saudara coba melakukan pengamatan. Jadi melihat anak itu lalu dijadikan objek untuk saudara bisa pakai itu untuk menerapkan ilmu psikologi pendidikan yang saudara dapatkan untuk menolong anak ini yang bermasalah dalam hal belajar, kepribadian, dan karakternya. Lalu setelah mengamati tadi, lalu menganalisis ya. Coba menganalisis apa penyebabnya. Jadi kalau dia bermasalah di belajar, kepribadian, ataupun karakter, lalu coba dianalisa apa penyebabnya ya. Lalu apa yang menyebabkan dia malas belajar, nilainya rendah, misalnya itu masalah-masalah belajar ya. Nah, kepribadiannya tadi pemalu dan lain sebagainya, karakternya tadi misalnya kasar, suka berkata-kata kotor. Jadi saudara coba menganalisa apa penyebabnya gitu ya, menganalisa. Lalu melakukan tindakan penyelesaian masalahnya. Ya, ini kalau memungkinkan ya. Jadi kalau saudara bisa memungkinkan dengan situasi yang seperti ini. Tapi kalau tidak memungkinkan ya saya tidak memaksakan karena sekarang kita ada anjuran dari pemerintah untuk social distancing itu ya. Tapi kalau memungkinkan itu, kalau memungkinkan saudara melakukan tindakan penyelesaian masalahnya. Jadi bagaimana saudara menolong anak itu dalam masalah belajarnya, dalam masalah kepribadiannya, dan masalah karakternya, supaya sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Lalu paling tidak juga, kalau itu tidak memungkinkan, paling tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ada tindak lanjutnya. Jadi tidak hanya berhenti pada waktu saudara
ada tugas mandiri seperti ini, tapi juga paling tidak nanti saudara punya beban, punya hati, punya belas kasihan untuk terus melakukan tindak lanjut, misalnya bimbingan belajar, bimbingan rohani bagi anak itu yang berhubungan dengan kepribadian dan karakternya itu. Lalu terakhir saudara membuat laporan pengamatan. Jadi membuat laporan. Jadi ini bukan makalah sih sebenarnya. Ini hanya semacam laporan saja, ya, laporan pengamatan, analisis dan tindakan penyelesaian dan tindak lanjutnya, ya, yang saudara lakukan terhadap anak itu. Jadi ini bentuk laporannya seperti ini, ya. Ya, bentuk laporannya ini. Jadi nanti saudara tuliskan identitas anaknya, kemudian nama anak itu, umurnya berapa, jenis kelaminnya, orang tuanya, dan lain-lain. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan anak itu. Misalnya dia anak keberapa, kalau mau ditambah lagi sekolah di mana, lalu apakah orang tuanya komplit atau dia yatim dan seterusnya, ya. Semua yang berhubungan dengan identitas anak itu. Lalu yang kedua, masalahnya apa? Jadi kalau misalnya dia bermasalah dalam hal belajar, dia bermasalah dalam hal kepribadian, dan dia bermasalah dalam hal karakter. Jadi saudara jelaskan situ apa masalahnya. Kalau masalah belajarnya apa, masalah kepribadiannya apa, dan kalau masalah karakternya apa. Lalu yang ketiga, saudara coba mengamati kira-kira menurut saudara penyebabnya apa. Ya, apa yang menyebabkan dia bermasalah dalam hal belajar, masalah dalam kepribadian dan karakter. Ya, saudara cari penyebabnya. Coba gali informasi dari mana saja, ya, melalui pengamatan, wawancara dan lain sebagainya. Lalu saudara membuat apa kira-kira penyebabnya. Lalu kalau sudah tahu penyebabnya, lalu saudara melakukan langkah penyelesaian atau tindakan yang tujuannya untuk menolong dia dalam hal masalah belajar, masalah kepribadian, masalah karakter. Jadi langkah-langkah apa saja yang saudara lakukan, yang akan lakukan untuk menolong anak ini, yang setelah tahu masalahnya dan penyebabnya, lalu penyelesaiannya seperti apa. Dan tidak berhenti di situ, terakhir ini. Lalu tindak lanjutnya apa? Follow up, ini istilah yang lain, atau follow up-nya itu seperti apa? Ya, menurut saudara, apa yang saudara akan lakukan seterusnya. Jadi tidak hanya berhenti saja ketika saudara menyelesaikan tugas mandiri mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini. Jadi ini yang saudara laporkan nanti di laporan itu, ya, membuat laporan ini, ya, laporan pengamatan ini. Ya, semua saudara laporkan ini, identitas, masalah belajar, penyebabnya, langkah penyelesaiannya, tindak lanjutnya. Ya, lalu tugas itu nanti saudara kirim ke WA dosen, ke WA saya pribadi, ya. Ini nomor WA-nya, atau saudara bisa lihat di WA grup mata kuliah psikologi pendidikan Kristen gitu, ya. Jadi kirim di situ. Lalu format laporannya, ya, dalam bentuk Microsoft Word atau PDF, ya. Jadi saudara ketik dulu di Microsoft Word, atau lalu nanti saudara jadikan PDF, terserah, atau dari Microsoft Word langsung dikirim ke WA saya, atau di save as dulu ke PDF bisa juga. Lalu laporannya, tugas mandirinya itu minimal 2 halaman, ya, minimal 2 halaman dengan mengikuti format metode menulis makalah. Ya, saudara sudah belajar format metode menulis makalah, ya, kertasnya A4, fontnya 12, lalu spasinya itu spasi double, lalu jenis fontnya Times New Roman. Jadi semua format metode menulis makalah saudara ikuti, ya. Itu karena itu bagian dari penilaian saya yang saya pakai nanti. Nah, kemudian
dikirim paling lambat, ini paling lambat ya. Jadi saya masih kasih waktu saudara setelah kuliah, masih ada waktu sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 terakhir ya. Jadi kalaupun saudara selesai sebelum tanggal 31 Mei, langsung dikirim saja ke WA saya. Tapi paling lambat, kalau sudah lewat daripada tanggal 31 Mei, itu saya tidak akan kasih nilai untuk tugas mandirinya. Ya, jadi batasnya sampai dengan tanggal 31 Mei saja. Jadi itu yang berkenaan dengan tugas mandiri ya, saudara yang saudara harus kerjakan, yang akumulasi nilainya itu saya ambil 20% dari situ ya. Oke, sekarang langsung saja terakhir ini mengenai kriteria dan standar penilaian ya, kriteria dan standar penilaian yang saya tetapkan di hampir semua mata kuliah yang saya ajar. Saya pakai standar ini dan kriteria ini. Jadi yang pertama, partisipasi dan kehadiran atau presensi ya, absen itu 30%. Saya ambil dari situ ya, untuk mengakumulasi sampai 100%. Jadi partisipasi ini, jadi nanti setelah saudara menonton videonya, video pembelajaran setiap pertemuan, jadi saudara yang aktif bertanya ya, baik bertanya lewat di grup maupun bertanya secara pribadi, langsung kirim pertanyaan ke WA saya, itulah yang saya nilai partisipasinya. Jadi partisipasinya. Lalu kehadirannya tentu itu absen ya, yang tadi yang saya jelaskan ya. Jadi pada setiap kali pertemuan sebelum mulai perkuliahan online-nya, saya ada waktu 10 menit untuk mengisi absen. Jadi menulis nama saudara di grup ataupun ke ke pribadi saya sesuai dengan instruksi dari saya terlebih dahulu sebelumnya ya. Ya, saudara yang hadir semua full itu ya pasti akan mendapatkan 30% dari situ. Lalu kuis yang tadi saya jelaskan itu 20% saya ambil dari situ ya. Jadi kuis dan tugas mandiri yang barusan tadi saya jelaskan itu 20% juga saya ambil dari situ untuk nilainya ya. Dan terakhir ujian akhir kuliah, ujiannya itu sama dengan presensi, itu 30% juga ya. Dan sehingga kalau ditotal semua menjadi 100% ya, untuk mendapatkan nilai minimal. Akumulasi dari ini nanti akan saudara dapatkan nilai minimal kelulusan dari mata kuliah ini adalah C, atau dalam bentuk angka 60 sampai dengan 67, itu C ya. Jadi kalau saudara diakumulasi dari partisipasi dan kehadiran, dari kuis, dari tugas mandiri, dan dari ujian akhir kuliah, dan mendapatkan nilai angka 60, itu sudah lulus minimal itu. Tapi itu minimal ya, lulus minimal itu. Tapi kalau saudara misalnya dapat nilai angka sampai 90, bahkan syukur-syukur kalau sampai 100 ya, berarti saudara saudara akan lulus dengan nilai maksimal, yaitu A ya, dari kalau nilai hurufnya itu seperti itu ya. Jadi itu saja silabus yang kita bahas hari ini. Sebelum sebentar kita akan masuk dalam materi pendahuluan dari mata kuliah ini. Ya, baik saudara, kita lanjutkan. Sekarang kita langsung saja akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pendahuluan dari mata kuliah ini ya. Jadi setelah tadi kita sudah membahas silabusnya, sekarang kita akan melihat pendahuluan dari materi mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini. Jadi di dalam pendahuluan ini saya ingin menyampaikan tentang apa saja yang menjadi ruang lingkup dari mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini ya. Jadi perlu saudara ketahui, seperti yang saya jelaskan juga pada waktu saya mengajar
mata kuliah sosiologi, kalau saudara masih ingat waktu di tingkat 1 semester genap tahun lalu. Jadi psikologi ini juga termasuk dalam golongan ilmu pengetahuan sosial. Jadi sama dengan mata kuliah sosiologi yang saya katakan tadi. Jadi masuk dalam penggolongan ilmu pengetahuan itu dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, itulah sebabnya kalau saudara masih ingat apa yang saya jelaskan dulu di waktu saya mengajar mata kuliah sosiologi, bahwa induk dari semua ilmu pengetahuan itu adalah filsafat, ya. Jadi semua ilmu pengetahuan manapun itu induknya adalah filsafat. Tetapi ada tetapinya, ya. Tetapi sumber dari semua ilmu pengetahuan itu adalah Alkitab. Jadi kalau saudara masih ingat itu pernyataan saya yang dulu saya sampaikan. Nah, itulah sebabnya karena psikologi pendidikan Kristen ini termasuk bagian dari ilmu pengetahuan sosial, maka sama dengan ilmu pengetahuan sosiologi, jadi ruang lingkup dari mata kuliah psikologi pendidikan Kristen ini itu manusia dan kehidupannya. Jadi seputar dengan manusia dan kehidupannya, ya. Jadi itu ruang lingkupnya itu membahas tentang mengamati atau mempelajari tentang manusia dan kehidupannya. Jadi kalau saudara masih ingat dulu yang saya pernah sampaikan kepada saudara, tentang masalah manusia dan kekuasaan itu menumbuhkan ilmu politik, lalu masalah manusia dan kehidupan sosialnya atau masyarakat menumbuhkan ilmu sosiologi, lalu masalah manusia dan kejiwaannya misalnya menumbuhkan ilmu psikologi. Jadi sekali lagi jadi semua ilmu pengetahuan itu lahir itu oleh karena adanya persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dan dengan lahirnya ilmu pengetahuan itu, seperti yang saya sampaikan di sini tadi, itu dapat menolong manusia dalam hubungannya dengan masalah kekuasaan itu dengan ilmu politik, hubungannya dengan masalah sosialnya dengan sosiologi, dan hubungannya dengan masalah kejiwaannya dengan ilmu psikologi itu sendiri. Kenapa? Karena manusia dan kehidupannya itu merupakan masalah yang sangat kompleks. Kompleks itu luas sekali, cakupan kehidupan manusia dan kehidupannya itu. Dan itulah sebabnya setiap kajian atau setiap dimensi kehidupan manusia itu telah menumbuhkan berbagai disiplin ilmu tersendiri, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kajian terhadap dimensi kehidupan manusia dalam bidang tertentu itu melahirkan disiplin ilmu tertentu sendiri juga. Itulah sebabnya kalau kita mengkerucut kepada masalah kehidupan manusia yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan psikologi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi itu akan ruang lingkupnya membahas masalah manusia dan kejiwaannya, yaitu yang berhubungan dengan kejiwaannya itu sendiri yang dibahas di dalam ilmu pengetahuan psikologi itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara soal jiwa, sebelum nanti kita akan melihat apakah ilmu pengetahuan sosiologi ini telah memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan itu, yang salah satunya itu adalah ontologis. Ada 3 persyaratan, ya. Kalau saudara masih ingat nanti kita bahas juga. Ada ontologis, ada epistemologis, dan ada aksiologis. Nah, yang pertama itu ada ontologis. Ontologis itu adalah berkenaan dengan objek, berkenaan dengan objek yang dikaji, yang diteliti itu sendiri. Nah, itulah sebabnya sebelum kita membahas ke sana, saya mau kita lihat dulu ini. Karena kita bicara soal ruang lingkupnya adalah manusia dan kehidupannya,
maka pertama kita harus melihat kehidupan manusia itu sendiri. Jadi unsur manusia dalam pandangan trikotomi. Jadi dalam pandangan trikotomi yang juga kita anut, itu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang menjadi ruang lingkup kajian ilmu pengetahuan sosiologi ini ada di sini. Ya, ada di jiwanya sini. Jadi bukan di sini, ya. Ini lain lagi ilmunya. Ini juga bukan di sini. Nah, lain juga ilmunya. Tapi ya ilmu psikologi membatasi di sini aspek kejiwaan daripada manusia itu sendiri, ya, yaitu yang terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Nah, lebih jauh lagi kalau kita bicara soal jiwa, saudara, nah ini yang menarik ya. Kalau kita bicara soal jiwa, jiwa itu ada 3, ya, unsurnya. Ada 3 unsur daripada jiwa itu. Yang pertama itu ada pikiran. Yang kedua ada emosi, ya, atau perasaan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada kehendak atau kemauan. Inilah unsur dari jiwa manusia itu. Jadi jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Perasaan, kehendak, atau kemauan. Nah, kalau kita bicara soal ketiga hal ini, maka ya ketiga hal ini adalah sesuatu yang tidak bersifat nyata atau tidak bersifat konkret, ya, tetapi bersifat abstrak atau tidak kelihatan. Pikiran itu tidak kelihatan, ya. Emosi, perasaan itu tidak kelihatan. Kehendak itu tidak kelihatan. Nah, itulah sebabnya saudara, jadi kalau kita bicara soal ilmu psikologi, itu tidak membicarakan soal ilmu jiwanya, tidak bicarakan soal ilmu jiwa atau pikiran, emosi, emosi dan kehendak itu. Jadi bukan ilmu tentang pikiran, ilmu tentang emosi dan ilmu tentang kehendak yang dipelajari oleh psikologi itu sendiri, ya, kalau secara umum. Jadi kenapa perlu saya jelaskan ini, saudara? Karena ini, ya, karena persyaratan dari salah satu persyaratan yang saya sebutkan tadi dari filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan ini ontologi atau ontologis, ya, ontologi ini, ya. Yang berbicara soal hakikat, kenyataan, dan realitasnya. Nah, itulah sebabnya ini fokus studi psikologi bukan pada jiwa. Jadi bukan pada ini, ya, bukan pada pikiran, emosi, dan kehendak ini. Karena sekali lagi ini, ya, ketiga hal ini bersifat abstrak, ya, bukan sesuatu yang bersifat nyata atau berupa hakikatnya kenyataan atau yang bersifat realistis, ya. Jadi itulah sebabnya ditegaskan bahwa fokus studi psikologi, jadi psikologi belum kita kaitkan dengan pendidikan dan agama Kristennya, ya. Nanti kita akan kaitkan. Nah, ini bicara soal psikologinya. Jadi bukan pada jiwanya, melainkan pada kepribadian, ya. Jadi kepribadian. Jadi apa itu kepribadian? Kepribadian itu adalah ekspresi dari pikiran, emosi, dan kehendak seseorang. Itulah kepribadian. Itulah yang dipelajari. Jadi ekspresi dari pikiran itu dapat dilihat. Jadi ekspresi dari pikiran, apa yang ada dalam pikiran kita lalu kita ekspresikan. Nah, itulah yang bisa diamati. Ya, apa yang kita rasakan lalu kita ekspresikan, ya, itulah yang bisa diamati. Apa yang menjadi kehendak dan kemauan kita lalu kita ekspresikan, nah itulah yang bisa diamati. Barulah itu bisa memenuhi persyaratan ini. Ya, persyaratan telaah atau penyelidikan ilmu pengetahuan manapun, yaitu ontologis yang ditetapkan oleh filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Itu. Nah, ya, kenapa dikatakan demikian? Karena jiwa itu memang ada tadi pikiran, emosi, dan kehendak, tetapi bersifat abstrak. Abstrak itu tidak kelihatan. Ya. Lalu kepribadian adalah konkret
atau nyata. Kalau kepribadian itu nyata. Jadi saudara bisa mengamati kepribadian seseorang melalui perilakunya, itu bisa dilihat atau diamati kepribadian seseorang. Ya, itulah sebabnya kepribadian itu seperti tadi yang saya katakan adalah hal yang menggerakkan. Kepribadian adalah jiwa. Ya. Jadi atau dengan kata lain tadi yang saya pakai istilah yang lain adalah kepribadian itu adalah ekspresi dari jiwa seseorang itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal psikologi pendidikan, sekarang tambah pendidikan tadi psikologi, sekarang pendidikannya. Kalau bicara soal psikologi pendidikan, jika dikaitkan dengan filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, itu telah memiliki kriteria persyaratan satu ilmu, atau telah memenuhi ketiga kriteria yang saya sebutkan tadi, ontologis, epistemologis, dan aksiologis itu. Nah, itulah sebabnya ontologis daripada psikologi pendidikan itu, objeknya yang diteliti tadi adalah perilaku-perilaku individu, ya, perilaku-perilaku individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan, ya, seperti peserta didik, pendidiknya, administratornya, atau di perguruan tinggi ADAK itu disebut, lalu orang tuanya, orang tua dari peserta didik, dan masyarakat pendidikan itu sendiri. Jadi itu yang menjadi objek kajian dari psikologi pendidikan sendiri, perilaku-perilaku dari individu-individu ini yang terlibat langsung, ya, dalam kegiatan proses pendidikan itu sendiri. Jadi itu yang menjadi ontologisnya dari psikologi pendidikan itu sendiri. Lalu kalau epistemologisnya, kalau epistemologis itu berkenaan dengan teori, konsep, prinsip, dan dalil. Kalau ontologis tadi itu berkenaan dengan objeknya yang harus bersifat nyata, tidak boleh bersifat abstrak. Tapi kalau epistemologis itu berkenaan dengan teori, konsep, prinsip, dan dalil. Ya, dari psikologi itu harus dihasilkan berdasarkan upaya sistematis melalui berbagai studi ilmiah, baik melalui pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Ya, hampir sama dengan ilmu pengetahuan sosiologi, ya. Jadi prinsip ini semua ilmu pengetahuan itu harus mengikuti prinsip ini, bagaimana menghasilkan teori, konsep, prinsip-prinsip, dan dalil-dalil dalam sebuah ilmu pengetahuan. Itu harus dihasilkan berdasarkan studi ilmiah. Studi ilmiah itu adalah kegiatan studi yang harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang sudah ditetapkan itu sendiri. Jadi baik pendekatan yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif itu sendiri. Lalu yang terakhir, persyaratan yang terakhir adalah aksiologis. Ya, aksiologis itu berbicara soal manfaat. Jadi saudara perlu ingat bahwa setiap mata kuliah hadir itu untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Itulah sebabnya setiap mata kuliah itu harus memberi manfaat terhadap persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Itulah sebabnya manfaat dari psikologi pendidikan itu adalah terutama berkenaan dengan pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam proses pendidikan. Jadi itu yang diharapkan. Jadi setelah belajar psikologi pendidikan itu sendiri, sebelum kita kaitkan dengan agama Kristen, itu tujuan utamanya itu adalah supaya bisa mencapai efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Ya, jadi berdasarkan ketiga persyaratan tadi yang sudah kita bahas, yang ditetapkan oleh filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, itulah sebabnya perlu dibedakan. Jadi ada perbedaan antara ilmu jiwa dan ilmu psikologi. Jadi berbeda, ya, antara apa itu ilmu jiwa dan apa itu ilmu psikologi. Sekalipun kata psikologi itu berasal dari kata jiwa itu sendiri, yaitu psike dan logos. Psike itu berbicara soal jiwa dari akar kata. Tapi
tapi itu berbeda ya. Jadi berbeda antara ilmu jiwa dan ilmu psikologi itu. Jadi perbedaannya ini ya. Kalau ilmu jiwa adalah ilmu jiwa yang secara luas termasuk khayalan dan spekulasi tentang jiwa itu. Jadi itulah sebabnya ilmu jiwa tidak menggunakan kaidah ilmiah dalam membahas tentang khayalan dan spekulasi itu tentang jiwa itu. Jadi karena itulah sebabnya ilmu jiwa tidak termasuk sebagai ilmu pengetahuan, tidak masuk dalam ranah ilmu pengetahuan, karena dia ilmu jiwa itu secara luas itu termasuk ilmu khayal dan ilmu spekulasi tentang jiwa itu, termasuk yang yang sekarang lagi ngetren itu istilahnya hipnoterapi ya, hipnotis ya, itu mempengaruhi jiwa seseorang atau pikiran, perasaan dan kehendaknya dipengaruhi ya melalui ilmu itu. Jadi itu tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan, berbeda dengan psikologi ya. Ya, sedangkan psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai ekspresi dari jiwa tadi yang saya jelaskan, yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah. Jadi kalau ilmu itu dia memang mengikuti metode-metode ilmiah dalam prosesnya, dia mengkaji sesuatu atau mengamati sesuatu, itu baru bisa diterima sebagai ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kembali lagi ke sini ya. Jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yakni ontologis tadi, ya, ilmu yang mempersyaratkan bahwa ontologis ilmu ya, yang mempersyaratkan bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan harus memiliki objek. Kembali lagi tadi, objek yang dipelajari, yaitu kenyataan, harus berupa kenyataan, bukan bersifat nyata, bukan abstrak. Maka tidaklah tepat jika kita mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Itu tidak benar. Karena apa alasannya ini? Karena jiwa merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak bisa diamati secara langsung. Jadi itulah alasannya kenapa harus dibedakan antara ilmu jiwa dan psikologi, ilmu psikologi itu sendiri. Nah, itulah sebabnya sejak ilmu psikologi berdiri sendiri sebagai satu ilmu pengetahuan, tentunya psikologi telah mengalami ya perkembangan dan melahirkan cabang-cabang psikologi yang pada akhirnya melahirkan definisi yang beragam juga. Jadi dalam perkembangannya ilmu psikologi itu sendiri akhirnya dia melahirkan cabang-cabang ilmu psikologi yang lain ya, yang lainnya, yang pada akhirnya itu melahirkan definisi yang beragam tentang psikologi itu sendiri. Nah, itulah sebabnya untuk pemahaman yang dapat menolong kita dalam memahami pengertian psikologi ya, maka perlu disadari bahwa psikologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Ya, jadi mata kuliah psikologi umum saudara sudah dapat kalau tidak salah semester 1 ya, semester 1 atau semester 3, saya tidak begitu ingat ya. Jadi psikologi umum, ya, nanti kita coba lihat perbedaannya ya. Dan juga ada psikologi khusus. Jadi ini perbedaannya. Jadi psikologi umum itu adalah ya biasa disebut juga psikologi murni, yaitu ilmu yang mengkaji perilaku manusia pada umumnya. Jadi dia mengkaji perilaku manusia secara umum, secara general perilaku manusia. Tapi kalau psikologi khusus atau yang seringkali disebut dengan psikologi terapan itu adalah ya yang salah satunya adalah psikologi pendidikan Kristen ini. Yang salah satunya ya, itu salah satu yang saudara pelajari sekarang ini termasuk dalam psikologi khusus ya, atau psikologi terapan. Ya, itu adalah psikologi yang mengkaji perilaku individu dalam situasi khusus atau dalam situasi tertentu. Itu bedanya antara psikologi umum dan psikologi khusus
atau psikologi terapan. Kalau psikologi umum tadi mengkaji perilaku manusia pada umumnya, tapi kalau psikologi khusus itu mengkaji perilaku individu atau manusia dalam situasi khusus atau dalam situasi tertentu. Itu perbedaannya. Sehingga beberapa psikologi terapan atau psikologi khusus itu ada psikologi perkembangan. Nanti semester semester berapa ya? Semester tingkat 3. Nanti tingkat 3 akan dapat juga ini psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang mengkaji perilaku individu yang berada dalam proses perkembangan, mulai dari masa konsepsi atau masa pembentukan itu sampai pada akhir hayat hidup manusia atau sampai dia meninggal dunia. Lalu ada psikologi kepribadian, itu kita tidak masukkan di dalam kurikulum ya. Itu masuk dalam psikologi khusus ya, adalah ilmu psikologi yang mengkaji perilaku individu khusus dilihat dari aspek-aspek kepribadiannya, secara khusus kepribadian. Jadi kalau ada jurusan sekretaris gitu ya, itu ada jurusan manajemen, akuntansi. Jadi ini psikologi ilmu ini diajarkan kepribadian, bagaimana dia berkepribadian. Lalu ada psikologi klinis, adalah psikologi yang mengkaji perilaku individu untuk keperluan penyembuhan klinis. Jadi untuk terapi ini ya, untuk pengobatan. Lalu ada psikologi abnormal. Ya, psikologi abnormal adalah psikologi yang mengkaji perilaku individu yang tergolong abnormal. Abnormal itu tidak normal, seperti mengajar di sekolah-sekolah yang anak-anaknya berkebutuhan khusus ya, misalnya autis dan sebagainya, perlu belajar psikologi abnormal karena perilaku mereka tidak normal itu. Prinsipnya seperti itu. Nah, psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan Kristen yang saudara sekarang pelajari ini masuk dalam psikologi khusus. Jadi psikologi kita belum kaitkan dengan agama Kristen ya, tapi psikologi pendidikan itu secara umum ya. Karena kita jurusan teologi atau pendidikannya itu adalah pendidikan teologi, maka kita pakai psikologi pendidikan agama Kristen. Tapi kalau psikologi pendidikan pada umumnya adalah mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan efektivitas, intervensi, pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Jadi ini ruang lingkup dari psikologi pendidikan itu sendiri. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan psikologi pendidikan agama Kristen? Jadi saya sudah tambahkan, sekarang kita sudah tambahkan psikologi pendidikan agama Kristen. Jadi kalau psikologi pendidikan agama Kristen itu adalah ilmu yang mempelajari atau yang mengkaji perilaku peserta didik atau warga gereja atau orang Kristen secara khusus dalam situasi pendidikan agama Kristen yang didasarkan pada Alkitab. Jadi pedomannya adalah Alkitab, panduannya itu adalah Alkitab sebagai dasarnya dalam pengajaran itu sendiri. Itu bedanya dengan psikologi pendidikan pada umumnya dan psikologi pendidikan agama Kristen. Jadi Alkitab yang harus menjadi dasarnya yang dipakai dalam pengajaran pendidikan agama itu sendiri. Jadi tidak boleh yang lain. Nah, kenapa demikian? Dalam definisi ini dihubungkan dengan Alkitab. Kenapa? Karena perilaku komunitas Kristen atau orang Kristen tidak dapat dipisahkan dengan keyakinannya pada Tuhan berdasarkan kesaksian Alkitab. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang keyakinannya, tentang imannya, tentang Tuhannya, ya itulah yang dijadikan dasar dalam pengajaran pendidikan agama Kristen itu sendiri. Ya, itulah sebabnya situasi pendidikan agama Kristen berbeda. Ya, itu situasi pendidikan agama Kristen berbeda dengan situasi pendidikan pada umumnya. Ya, perbedaan itu pada perilaku keyakinan yang mempengaruhi proses pendidikan itu sendiri. Jadi ya sudah pasti berbeda ya.
situasi pendidikan pada umumnya dan situasi pendidikan ya di dalam keyakinan atau iman Kristen itu sendiri. Nah, kalau kita hubungkan dengan profesi, ya saudara nanti sebagai guru atau dosen, bisa juga nanti sebagai dosen, bahkan itu dalam pendidikan yang formal, bahkan dalam pendidikan yang bersifat non formal di pelayanan di gereja, itu memberikan manfaat tentunya ya. Guru, dosen, pelayan gereja dalam menjalankan perannya ya sebagai pembimbing atau pendidik dan pelatih ya bagi para peserta didiknya dituntut. Nah ini tuntutannya harus memahami berbagai aspek perilaku dirinya sendiri maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya. Jadi mau tidak mau itu tuntutannya kalau kita berprofesi sebagai guru, dosen dan pembimbing, pelayan, apalagi gembala ya, pendeta di sebuah gereja atau jemaat yang kita gembalakan. Jadi tuntutannya ini harus memahami aspek-aspek ini ya. Ya kalau tidak pelayanan kita, pengajaran kita itu tidak begitu efektif itu. Ya, sehingga tujuannya sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif gitu. Yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah maupun di gereja. Jadi kalau kita memahami perilaku seseorang, maka dalam kita menjalankan tugas dan peran kita baik secara formal maupun yang non formal sebagai pendidik itu akan memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian tujuan dalam proses pendidikan itu, baik yang sifatnya formal maupun yang bersifat non formal. Oke, sekarang saya masuk kepada profesi pendidik secara formal ya, karena saudara adalah prodi pendidikan agama Kristen yang nantinya menjadi guru ya, profesinya menjadi guru yang akan guru agama ya, guru agama Kristen yang akan mengajar di pendidikan formal. Nah, itulah sebabnya saya persempit ini arti pentingnya psikologi belajar atau psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar secara formal ya. Apa saja arti atau pentingnya itu ya, supaya saudara bisa memahami, mengetahui arti pentingnya psikologi pendidikan atau psikologi belajar dalam proses belajar mengajar secara formal. Yang pertama, membantu para guru ya, atau calon guru saudara agar lebih bijaksana dalam usaha membimbing peserta didik. Jadi itu tujuannya. Jadi saudara bisa lebih bijaksana dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik. Lalu yang kedua, agar para guru dan calon guru ya, memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik pada umumnya. Jadi saudara punya pemahaman yang luas, ya, punya dasar yang luas dalam hal mendidik, ya, cara mendidik itu. Lalu yang ketiga, agar para guru dan calon guru dapat menciptakan satu sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi saudara dapat nanti setelah belajar psikologi, memahami perilaku peserta didik, jadi saudara bisa menciptakan satu sistem pembelajaran yang efektif dan yang efisien. Ya, lalu yang keempat adalah guru dan calon guru memiliki kemampuan untuk menganalisis tingkah laku peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jadi saudara tentunya punya kemampuan nanti setelah mempelajari psikologi ini ya, punya kemampuan dalam hal menganalisis ya tingkah laku seseorang yang khususnya untuk peserta didik yang saudara didik. Lalu yang kelima, guru dan calon guru memiliki kemampuan untuk mengarahkan proses pembelajaran
yang berlangsung guna meningkatkan arah dan pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik. Jadi saudara bisa mendesain ya proses pembelajaran itu sehingga dapat meningkatkan ya pencapaian tujuan atau mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang tentunya lebih baik ya yang diharapkannya. Yaitu arti pentingnya ya psikologi bagi calon pendidik secara formal ya. Itu tadi. Kemudian sekarang nilai atau arti penting psikologi pendidikan dalam proses mengajar pendidikan dalam proses belajar mengajar. Ya. Apa yang harus dipahami ya, apa yang harus dimiliki oleh seorang calon guru ya, calon guru. Ya, saudara ya sekarang yang belajar yang mengambil prodi pendidikan agama Kristen itu disebut dengan calon guru atau calon pendidik ya. Jadi yang pertama mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang dasar-dasar psikologi ya, perkembangan dan perilaku manusia. Ya, nanti ada sedikit di bab 2 nanti kita akan bahas tentang psikologi perkembangan ya. Yang tentunya tidak secara detail yang nanti akan diajarkan oleh Ibu Ruth Suwito dalam mata kuliah psikologi perkembangan. Tapi saya juga menyinggung sedikit nanti tentang psikologi perkembangan dan perilaku manusia itu sendiri ya. Kemudian yang kedua mempunyai keterampilan minimal dalam menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk mempelajari kemampuan, minat dan tingkat kesiapan belajar murid atau peserta didik. Jadi itu arti pentingnya saudara belajar psikologi pendidikan ya. Jadi saudara mempunyai keterampilan nanti tentunya dalam menggunakan teknik-teknik yang tepat ya untuk mempelajari kemampuan mereka, minatnya dan seterusnya. Lalu yang ketiga, mampu mempertimbangkan nilai-nilai psikologi dari bermacam-macam prosedur mengajar. Ya, jadi saudara ya setelah belajar psikologi pendidikan, jadi diharapkan saudara bisa memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan nilai-nilai psikologi ya, dari bermacam-macam prosedur mengajar ya. Jadi ada aspek-aspek psikologi yang nanti kita akan pelajari dalam bab 3 dan bab 4 ya secara khusus nanti. Apa saja itu yang perlu saudara ketahui tentang karakteristik daripada peserta didik itu sendiri. Lalu yang berikutnya dapat menganalisis dan menilai cara belajar, kekuatan dan kelemahan belajarnya sendiri setelah mempelajari aspek psikologi belajar. Jadi termasuk saudara sendiri ya, jadi sebagai calon guru nanti dapat menganalisa sendiri ya, diri Anda sendiri sebelum menganalisa orang lain, menilai cara belajar saudara, kekuatan saudara dan kelemahan belajar saudara sendiri ya, setelah mempelajari aspek psikologi pendidikan atau psikologi belajar ini. Jadi itu beberapa makna atau arti penting dari psikologi pendidikan bagi calon guru secara formal ya. Lalu yang terakhir ini yang berhubungan dengan hakikat pendidik secara profesional. Jadi saudara sebagai calon guru nanti akan berprofesi sebagai pendidik ya secara profesional ya. Itulah sebabnya supaya saudara profesional dalam melaksanakan tugas pengajaran sebagai seorang pendidik. Jadi saudara harus punya ini ya, mengetahui apa yang menjadi hakikat seorang pendidik secara profesional. Yang pertama harus menunjukkan seperangkat kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi ada 4 standar kompetensi yang ditetapkan oleh
pemerintah bagi seorang pendidik ya secara profesional. Yang pertama harus punya kompetensi pedagogik yang berhubungan dengan pengetahuan keilmuan ya itu sendiri. Kemudian kompetensi kepribadian, harus menunjukkan kepribadian yang bisa menjadi teladan. Lalu kompetensi profesional, jadi betul-betul harus profesional di bidang yang saudara jadikan tempat berkarir ya. Lalu yang terakhir adalah kompetensi sosial. Jadi kehidupan sosial masyarakat saudara harus juga baik ya. Jangan sampai sebagai seorang pendidik secara profesional tapi tidak mempunyai hubungan sosial yang baik dengan orang lain ataupun dengan masyarakat. Lalu yang kedua, mampu bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi. Nah ini penting ya. Jadi sekarang kita sudah ada di era teknologi, jadi saudara harus mampu menggunakan atau menerapkan prinsip-prinsip keilmuan yang menggunakan teknologi, yang salah satunya sekarang ini misalnya pembelajaran online ya, yang tiba-tiba situasinya sama seperti ini satu ketika nanti, lalu saudara dituntut harus mengajar dari rumah secara online. Jadi saudara harus memahami teknologi dan prinsip-prinsip keilmuannya sehingga saudara bisa tetap mengajar sekalipun saudara kita dibatasi dengan situasi yang ada seperti sekarang ini. Lalu yang berikutnya, mematuhi kode etik profesi pendidik. Jadi ada kode etiknya, setiap profesi itu punya kode etik. Jadi setiap pelanggaran atas kode etik, atas profesi itu pasti ada sanksinya. Jadi itu harus dipatuhi, betul ya. Kemudian yang berikutnya, bekerja dengan penuh dedikasi. Jadi penuh dedikasi itu artinya bertanggung jawab terhadap tugas dan profesinya, menjaga nama baik korps profesi sebagai pendidik profesional itu. Jadi itulah sebabnya harus bekerja dengan penuh dedikasi. Jadi tidak asal-asalan gitu ya. Ya, menjalani profesi itu. Lalu yang berikutnya, membuat keputusan secara mandiri maupun secara bersama-sama. Nah, ini berhubungan dengan kompetensi sosial tadi, bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi bisa bekerja juga sendiri tanpa orang lain. Jadi dalam segala situasi dan suasana saudara harus bisa mampu membuat keputusan secara mandiri maupun secara bersama-sama. Lalu yang berikutnya, menunjukkan akuntabilitas kerjanya kepada pihak-pihak terkait. Jadi akuntabilitas itu jadi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang saudara ajarkan kepada orang lain itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai saudara mengajarkan sesuatu tapi saudara tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang saudara ajarkan kepada orang lain atau kepada peserta didik itu. Lalu yang berikutnya adalah bekerja sama dengan pihak lain yang relevan. Ya, ini tentunya profesi kita itu banyak terkait dengan pihak lain atau pihak-pihak yang juga ada kaitannya dengan profesi kita, baik itu organisasi pendidikan di mana kita akan bekerja ataupun melayani, maupun pihak pemerintah, masyarakat, ya tempat di mana kita melakukan tugas profesi kita sebagai seorang pendidik itu sendiri. Lalu yang berikutnya, secara berkesinambungan mengembangkan diri baik secara mandiri maupun melalui asosiasi profesi. Ya, ini penting juga ya. Jadi jangan berhenti selesai menyelesaikan pendidikan S1 lalu sudah berhenti untuk belajar. Jadi harus tetap memiliki prinsip long life education. Jadi terus belajar untuk mengembangkan diri, baik secara mandiri, belajar sendiri, banyak baca buku maupun melalui asosiasi profesi. Jadi artinya ada seminar-seminar profesi tentang pendidik, ataupun lebih baik lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang tentunya untuk dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan saudara terhadap profesi yang saudara ambil untuk mengembangkan karir di bidang pendidikan itu sendiri. Ya, saya kira itu saja
materi perkuliahan yang berhubungan dengan silabus dan pendahuluan dari mata kuliah ini. Jadi mudah-mudahan ini dapat menolong saudara untuk dapat mengerti yang pertama yang berhubungan dengan silabus, tugas dan tanggung jawab saudara sebagai mahasiswa untuk dapat memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah ini. Lalu yang kedua, dari materi pendahuluan, saudara dapat memahami apa yang menjadi ruang lingkup dari mata kuliah psikologi pendidikan pada umumnya dan psikologi pendidikan Kristen pada khususnya, dan juga manfaatnya, arti pentingnya bagi saudara sebagai seorang pendidik profesional, sebagai guru agama Kristen nantinya. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian proses belajar mengajar kita hari ini, sebagaimana tadi kita telah membukanya di dalam doa, maka saya rindu kita juga akan berdoa mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kita hari ini. Dan itulah sebabnya sebelum kita berdoa mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kita hari ini, kembali saya mengajak kita sekalian, semua mahasiswa, ya sebelum saudara meninggalkan laptop saudara atau HP saudara dalam perkuliahan online ini, kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Bersamamu Bapa kulewati semuanya. Biarlah pujian ini meneguhkan iman dan percaya kita bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam setiap musim kehidupan kita. Engkau yang bertindak
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang proses belajar mengajar hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang kami boleh nikmati. Terima kasih untuk pengetahuan yang kami boleh peroleh hari ini ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kami malam hari ini, mohon kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami dimanapun dan bagaimanapun keberadaan kami. Ketika kami beristirahat malam ini, Tuhan jaga lindungi, agar kami boleh beristirahat dengan baik dan besok pagi kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, untuk kami dapat melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Dan biarlah kami mohonkan kehendak-Mu pada kesempatan yang akan datang dalam jadwal yang kami sudah tetapkan ya Tuhan, untuk kami boleh bertemu kembali dalam proses belajar mengajar ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekian perjumpaan kita hari ini di dalam proses belajar mengajar, dan itulah sebabnya sebagai akhir kata, terima kasih buat partisipasi semua mahasiswa dalam proses belajar mengajar ini, dan saya berharap melaluinya kita memperoleh banyak pengetahuan, juga pengalaman yang baru, hal-hal yang baru yang berguna untuk pelayanan kita ke depan. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.